Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite ingkang Kersa Rawuh Bapak Swisto, ingkang kula hormati Bapak Ibu wali murid yang hadir ini, serta yang saya cintai guru-guru serta anak-anak dan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan keberkahan yang diberikan kepada kita sehingga selama pagi yang cukup sepi, tapi yang layak-layaknya mau tetap ini juga. Nah, ini suatu rahmat bagi kita semuanya. Salam, marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dilimpahkan kepada kita. Baik, yang saya hormati, ini adalah pertemuan yang terakhir untuk tahun pelajaran 2003-2004. Pertemuan terakhir 2003-2004 untuk pertemuan terakhir untuk pertama, tapi juga merupakan pertemuan yang pertama tahun 2024-2025. Alhamdulillah, ini sang sendiri mungkin paling menurut bingung loh, ini kok acara ini kok bisa kok hanya segini saja. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan ini sebetulnya melihat dari surat edaran menteri bahwa kita tidak boleh mengadakan pemeriksaan yang berlebihan, boleh diadakan begitu saja, biasa-biasa saja. Akhirnya kami mencoba menyiasati bahwa ya sudah, kalau begitu yang kita adakan pemeriksaan seadanya saja. Itu ya, kita adakan seadanya saja. Di samping itu kita mencoba apakah nanti wali suka atau tidak, enak atau tidak, perpisahan seperti ini kita coba. Ayo kita adakan yang sebesar-besarnya saja, tidak usah meriah-meriah. Yang selama itu kita adakan meriah, kita tanggap mau jujur, rame-rame, apa rasa kita coba kita adakan yang sebenarnya saja. Salah satunya ya memang murid-murid kita ya sedikit, murid SID kelas 6-nya juga sedikit, ya mungkin tahun depan tahu ya, mungkin tahun depan juga muridnya juga sedikit. Nah, namun bisa begitu sekarang memang media dengan semacam itu, bagaimana kalau kita kemas
kumpul-kumpul wali murid dengan murid untuk makan bersama. Nah, untuk itu kita coba kita lekatkan, kita akan dalam satu kelas itu bagaimana supaya punya ide dan pemikiran yang sama. Nah, punya ide dan pemikiran yang sama, mereka tidak hanya kumpul minggono tapi tidak bisa bersatu. Nanti kita coba kita satukan uang per kelas ini ya. Orang tua satu kelas nanti kita satukan apa yang ditemukan oleh bapak dan ibu guru. Itu ya, itu yang tapi alhamdulillah ya, wali muridnya juga mau semua. Ya mudah-mudahan ini tidak menimbulkan berbagai penafsiran dan berbagai kritik dari siapa saja termasuk wali murid yang ada. Bapak Ibu, namun begitu yang kami harapkan, walaupun bagaimanapun yang terjadi, anak-anak itu pun sampai di sekolah tertentu, ini tetap butuh, ya, tetap butuh, yaitu butuh murid. Sehingga apa? Kita hati-hati betul. Penggunaan uang dan lain sebagainya kita betul-betul sangat hati-hati. Uang murid yang kita gunakan tidak ada yang kita gunakan dengan yang lain. Walaupun muridnya walaupun muridnya sedikit, tidak terlalu banyak, tetapi kita tetap mengoptimalkan apa yang ada. BIP dan lain sebagainya tetap hak murid, yang tetap diberikan kepada murid. Bayar royo, bayar yang betul-betul bayar. Tidak ada bayar yang direkayasa oleh sekolah. Sekolah tidak pernah merekayasa bayar ini sampai ini atau sampai ini tidak ada. Sekian juga sekian. Ya. Jadi wali murid yang akhir tahun kemudian mempunyai saldo banyak tidak akan ditahan oleh sekolah, langsung saja. Akhir tahun kelas 6 semuanya lebih akeh, punya uang banyak, ya tetap diberikan kepada sesuatu. Tapi yang kurang ini orang lebih uang duit tidak. Yang kurang itu ya tolong dipenuhi kemungkinan PIP yang tidak dapat atau dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus dibawanya. Jadi walaupun apapun yang terjadi di sekolah ini tidak berani, tidak mau macam-macam terhadap keuangan Bapak Ibu. Tidak, ya. Keuangan anak-anak yang diterima itu yang berkah. Bayar sampai ini, yang bayar sampai ini, itu yang terjadi. Terus mengenai sekolah, saya kasih tahu ya. Sekolah itu tergantung kepada kakak ya, tergantung pada kakaknya. Orang tuanya kalau berada di sini di Ganteng, kalau mau pindah ke kabupaten, sekolah pindah ke kabupaten itu biasanya tidak bisa. Ya, biasanya tidak bisa. Kecuali begini.
orang tuanya itu lama berada di wilayah lain, Kecamatan Tuban, di wilayah Kabupaten Tuban. Kemudian anak sekolah ini itu tidak apa-apa, mau sekolah lulusannya mau sekolah ke Tuban, ini insya Allah tidak apa-apa. Ini yang terjadi tahun-tahun yang lalu itu tidak apa-apa. Sebelum ada kebijakan yang baru dari pemerintah tentang adanya bungsu. Tetapi anaknya di Tuban, wilayah Tuban ya, kemudian orang tuanya tetap di sini, insya Allah sudah tidak bisa. Sekolahnya tetap harus di itu yang terjadi. Itu baru kebijakan pemerintah selama ini. Tidak tahu ada tahun yang akan datang bagaimana, kita tidak tahu. Itu untuk priorisasi pergantian materi pasti ada perubahan basis. Itu ya, itu adanya. Bapak Ibu, saya mohon tidak was-was mengenai pendidikan anak di mana saja. Sekolah anak itu baik-baik saja. Ya, kita jalankan sesuai dengan isolasi ini. Kita jalankan saja. Isolasi Tuban yang kita sekolah di Tuban, misalnya di mana? Di wilayah timur di Boho, SMP Bronto, misalnya itu yang di situ. Misalnya di Sanawiyah dan lain sebagainya ya begitu. Terserah tergantung pada bapak dan ibu sekalian. Di SD sini tidak memaksa anak sekolah di mana, dimanapun sekolah itu. Bapak Ibu, nah pesan kula panyuwun kula yang sangat satu panjenengan nggih monggo sekolah nanti dirame-rame dewangi rame-rame wis to sama-sama sekolah kita adalah kondisi tidak punya ya tidak punya karena apa murid itulah yang menentukan kekayaan SD. Semakin muridnya banyak, SD juga dapat menghasilkan banyak. Nek muridnya Zaidin, maka SD juga pendapatannya juga sesuai. Itu yang terjadi. Makanya harus tahu monggo sekolah di mana kita berada di AKM Timur sampai di tambah di LLN sampai insya Allah Bapak dan Ibu guru ini berusaha semaksimal mungkin, berusaha sesuai dengan kekuatannya dan keyakinannya bagaimana supaya muridnya ini bertambah. Ini tahun yang akan datang, sekarang lulus berapa ini? 6 anak. Untuk tahun yang akan datang, insya Allah kalau tak 3 yang dapat, kalau 4 ya 3. Dan mudah-mudahan saja bisa bertambah, ada lagi yang bertambah. Tapi selanjutnya, alhamdulillah buahnya buah sekitar 10, 11, 12, harus 13. Oke Bapak Ibu, saya kira tidak banyak ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan dan mendapat persetujuan dari Bapak Ibu, dan apa yang saya sampaikan sudah mendapat persetujuan dari Bapak Ibu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.